Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ayyuhal ikhwah, insyaallah pada kesempatan kali ini kembali kita akan membaca salah satu di antara hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan insyaallah kita akan mempelajari bersama hadis yang ke-36. Hadis yang ke-36 yaitu hadis Abdullah bin Abbas. Dan sebelum kita jelaskan, insyaallah kita baca terlebih dahulu. Nah, Afan Ustadz, hadisnya ke-37 Ustadz. 37 afan. Nah, baik, ana yang akan coba bacakan Ustadz. Al-hadisun sab'an wassalasun. Hadis ke-37. An-Nabni Abbasi radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbihi tabaraka wa ta'ala innallaha katabal hasanati wasayyi'ati thumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyrata hasanatin ila sab'imi ati di'fin ila ad'afin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wal Muslim fi sahihima bihadzal huruf. Baik. Barakallahu fikum. Al-hadis As-Sabi' wa Thalathun. Hadis yang ke-37 yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, yaitu Abdullah dan juga bapaknya Abbas. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, di dalam apa-apa yang beliau meriwayatkannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah termasuk hadis qudsi. Qala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna allaha katabal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan juga keburukan-keburukan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, yaitu mentakdirkan, menulis di dalam Lauhul Mahfuz, dan segala sesuatu ditulis oleh Allah di sana, termasuk di antaranya adalah amalan yang dilakukan oleh manusia, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Allah menulis di dalam Lauhul Mahfuz kebaikan maupun keburukan, semuanya ditulis oleh Allah. Bahkan bukan hanya amalan tetapi juga balasannya. Dan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala menulis di sini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
malaikat untuk menulis. Dan mereka adalah malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis amalan manusia. Dan tidak ada pertentangan antara dua penjelasan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang menetapkan segala sesuatu di dalam Lauhul Mahfuz, dan Allah Subhanahu wa taala dia juga yang telah memerintahkan malaikat untuk menulis segala sesuatu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yaktubuna, yang mereka adalah wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin, dan sesungguhnya pada kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga, kiraman katibin, yang mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia yang menulis, ya, menulis amalan-amalan kalian. Inna Allah katabal hasanati was sayyiat thumma bayyana dhalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang demikian. Yaitu memperinci, menjelaskan yang demikian, yaitu memperinci bagaimana ditulisnya amal soleh dan juga kejelekan. Dan di dalam hadis ini nanti kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dialah yang banyak memberikan kepada hamba-hambanya, dan dialah yang maha adil, yang luas karunia-Nya, dan dialah yang memiliki keadilan yang sempurna. Beliau mengatakan di dalam hadis qudsi ini, dan hadis qudsi adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an, maka inilah yang kita diperintahkan untuk membacanya setelah Al-Fatihah. Adapun Al-Hadithul Qudsi, meskipun dia adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak seperti Al-Qur'an. Thumma bayyana dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang demikian. Faman hamma bihasanatin. Bagaimana penjelasannya? Bagaimana perinciannya? Barang siapa yang memiliki ham di sini maksudnya adalah keinginan yang kuat untuk melakukan sebuah kebaikan, ya, di dalam hatinya ada keinginan yang kuat untuk melakukan sebuah kebaikan, ingin berinfak, ingin umrah, ingin haji, ingin, ya, melakukan sholat misalnya, ada di dalam dirinya ham, yaitu tekad yang kuat untuk melakukan yang demikian. Falam ya'malha, ternyata dia tidak melakukan yang demikian, padahal sudah punya tekad, tapi qadarullah dia tidak bisa melakukan. Dia sudah berusaha, sudah menempuh apa yang dia bisa, ternyata dia tidak bisa melakukan yang demikian. Seperti misalnya orang yang dia berniat untuk melakukan umrah, dan dia punya tekad yang kuat untuk melakukan umrah, cuma qadarullah, Allah SWT belum memberikan kemampuan pada orang tadi. Maka katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis di sisinya, akan menulis
keinginan tersebut di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Maksudnya adalah tidak berkurang sama sekali. Allah SWT akan memberikan pahala yang penuh bagi orang tadi. Kenapa demikian? Karena Allah SWT mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Orang ini punya keinginan yang kuat untuk beramal saleh. Sehingga meskipun dia akhirnya tidak melakukannya karena satu uzur, Allah SWT dengan karunia-Nya menulis itu adalah sebuah kebaikan yang utuh. Nah, ini menunjukkan tentang pentingnya niat. Seseorang dengan niat yang kuat yang ada di dalam hatinya, maka dia bisa mendapatkan pahala yang besar sebagaimana orang yang melakukannya meskipun dia sendiri qadar Allah tidak bisa melakukan. Ini pentingnya kita mengolah niat kita. Seorang berkeinginan kuat, dan seandainya dia punya harta, maka dia akan membantu orang yang miskin misalnya. Dia punya tekad, seandainya dia punya uang, dia akan sisihkan sebagian hartanya untuk orang miskin. Maka seandainya qadar Allah dia tidak mampu, ya, dan dia jatuh miskin misalnya sehingga tidak bisa berinfak sesuai dengan cita-cita dia tetap mendapatkan pahalanya meskipun dia tidak jadi untuk berinfak. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya niat. Dengan niat seseorang bisa mendapatkan pahala yang besar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, wa in hamma biha fa'amilaha. Kalau dia punya keinginan yang kuat, kemudian dia melakukan yang demikian, melaksanakan sebagaimana yang dia tekadkan sebelumnya, dia bertekad untuk umrah, kemudian dia melakukannya, katabahallahu indahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menulisnya 10 kebaikan. Orang yang mengamalkan sebuah kebaikan, Allah akan menulisnya menjadi 10 kebaikan. Tadi orang yang sudah niat gak jadi, maka Allah SWT berikan dia pahala yang utuh. Orang yang, apalagi orang yang niat kemudian dia melakukannya, maka Allah mengatakan katabahallahu indahu 10 hasanat. Maka Allah SWT akan menulis untuknya 10 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi seandainya dia ikhlas dalam menginfakkan 5 juta, maka dihitung di sisi Allah SWT sebagai 50 juta, itu minimal. Ya, 5 juta menjadi 50 juta, itu minimal. Apabila dia melakukannya. Kemudian ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Seandainya tadi 5 juta dilipat gandakan menjadi 10 kali, jadilah 50 juta. Lalu bagaimana seandainya Allah SWT dengan rahmatnya, karunia-Nya melipat gandakan pahala seseorang sampai 700 kali? Ya, 700 dikali 5 juta. Berarti udah 3 miliar lebih. Ya, 3,5 miliar. Ya, dia berinfak dengan 5 juta, tapi ketika dia memiliki keikhlasan,
Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala tersebut sehingga bisa menjadi 700 kali lipat. Ini menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa yang datang di hari kiamat dengan satu kebaikan, maka dia akan diberikan 10 kali lipat. Siapa yang datang di hari kiamat dengan satu kebaikan, maka minimal Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 kali lipat atau membalas dengan 10 kali lipat. Kemudian ila ad'afin katsirah, sampai kelipatan yang banyak. Ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala orang yang beramal, bisa saja dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla lebih dari 700 kali. Ya, bukan hanya 700 kali, tapi bisa lebih daripada itu. Ila ad'afin katsirah. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya seseorang melakukan apa yang sudah dia niatkan. Ya, dia sudah bertekad atau mengamalkan, meniatkan untuk mengamalkan sesuatu, maka sebisa mungkin dia laksanakan niat yang baik tersebut dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Dilipat gandakan sampai kelipatan yang banyak. Baik, itu yang melakukan kebaikan nggak jadi atau melakukan kebaikan dan dia jadi melakukannya. Bagaimana orang yang memiliki niat yang tidak baik, yaitu melakukan kemaksiatan? Wa in hamma bisayyi'ah. Kalau dia memiliki keinginan untuk berbuat jelek, maksudnya adalah berbuat dosa. Falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya. Maksudnya adalah tidak melakukannya karena Allah. Ya, dia sebelumnya punya keinginan untuk melakukan kemaksiatan, kemudian ketika dia akan melakukan, timbul di dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Katabahullahu 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis untuknya kebaikan yang sempurna. Dia sebenarnya punya keinginan jelek, berbuat dosa, tetapi dia tinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ada orang yang dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan akan tetapi bukan karena Allah, tapi karena kesehatan misalnya. Ya, untuk menjaga kesehatan. Ya, dia tidak mau terkena penyakit. Ya, tidak mau berzina karena khawatir terkena penyakit. Dia tidak mau minum minuman keras karena khawatir rusak badannya, bisa. Maka orang yang demikian, kalau niatnya hanya seperti itu, dia tidak mendapatkan pahala. Ya, kapan dia mendapatkan pahala? Ketika dia meninggalkan itu semua karena Allah Azza wa Jalla. Wa in hamma biha fa'amilaha. Kalau dia punya keinginan untuk melakukan kejelekan tadi, fa'amilaha, kemudian dia mengamalkan,
Jadi tekad untuk melakukan kejelekan tadi dia wujudkan dengan amalannya. Maka katabahallahu sayyi'atan wahidah, Allah Subhanahu wa taala akan menulis itu sebagai satu kejelekan saja. Artinya Allah tidak akan melipat gandakan. Berbeda dengan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kejelekan, maka hanya Allah Subhanahu wa taala tulis satu saja. Jadi menunjukkan tentang keadilan Allah. Di dalam sebuah hadis, itu hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza arada 'abdi ay ya'mala sayyi'atan fala taktubuha hatta ya'malaha." Ini tentunya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hambaku menginginkan untuk melakukan kemaksiatan, maka janganlah kalian tulis sampai dia mengamalkan amalan tersebut. Wa in 'amilaha faktubuha sayyi'atan wahidah. Kalau dia melakukannya, itu melakukan kemaksiatan tadi, maka tulislah satu kejelekan saja, tidak dilipat gandakan. Wa in tarakaha min ajli faktubuha hasanah. Kalau dia meninggalkan kemaksiatan tersebut karena sebab diriku, yaitu karena takut kepada Allah, maka tulislah itu sebagai sebuah kebaikan. Baik, para peserta, para ikhwan dan juga para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini. Yang pertama adalah tentang penulisan kebaikan dan juga kejelekan. Kebaikan ditulis, kejelekan juga ditulis. Sehingga seorang hamba hendaklah dia bersemangat untuk melakukan berbagai kebaikan supaya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang juga takut untuk melakukan kejelekan karena semuanya juga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara faedah yang bisa kita ambil adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang beramal soleh. Seperti tadi minimal 10. Ya, bisa sampai pada 700 atau lebih. Yang ketiga adalah keadilan Allah, di mana Allah SWT tidak menambah kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dihitung satu saja. Allah SWT tidak melipat gandakan kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya niat yang sesungguhnya atau tekad yang sungguh-sungguh, maka ini bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan pahala meskipun dia kadang tidak mengamalkan. Ya, seperti tadi, punya tekad yang kuat untuk bersedekah, tekad yang kuat untuk umrah, haji dan seterusnya, maka dia mendapatkan pahala dengan sebab niat tadi. Kemudian selanjutnya, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan karena Allah, maka akan ditulis baginya kebaikan yang sempurna. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil adalah dorongan untuk ikhlas di dalam niat, bukan karena riya. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil adalah
penjelasan tentang rahmat Allah dan juga keutamaan Allah yang demikian luasnya. Demikian pula di antara faedah yang bisa kita ambil bahwa tidak ada di sana alasan bagi orang yang berbuat maksiat. Tidak ada alasan berhujah dengan takdir untuk membela kemaksiatannya. Karena Allah SWT dialah yang telah memberikan kepada manusia kudrah dan juga memberikan kepada mereka kesempatan untuk memilih. Demikian pula di antara faedah yang bisa kita ambil adalah berbeda-bedanya pahala itu sesuai dengan, terkadang sesuai dengan zaman, yaitu di Ramadan tentunya berbeda dengan di luar Ramadan misalnya, atau terkadang berupa tempat. Ya, orang yang melakukan sholat di Masjid Nabawi berbeda dengan orang yang melakukan sholat di luar Masjid Nabawi. Kemudian juga bisa berbeda karena keikhlasan. Ya, orang yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Tapi barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena urusan dunia atau karena kepentingan dunia, maka dia tidak mendapatkan pahalanya. Baik, para ustaz sekalian, itu adalah penjelasan tentang hadis yang ke-37 dan semoga bermanfaat dan insyaallah kita berikan waktu mungkin sekitar 1/4 jam untuk tanya jawab. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz atas materi yang telah diberikan. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan pemaparan hadis ke-37. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bertanya Ustadz. Ya. Tafadhol Ukhti Putri. Ukhti Putri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah ya Ustadz. Barakallahu fikum. Amin, Allahumma amin. Afwan Ustadz, Ana ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang materi HSI. Afwan mungkin karena kejahilan Ana dan kebodohan Ana. Ini masih berkaitan dengan materi yang Ustadz sampaikan malam ini. Bahwa nanti kan kita ketika di mizan itu ada 2 kifah ya Ustadz. Yang satunya untuk dosa-dosa kita dan yang satunya lagi adalah di kifah yang satunya lagi untuk bitokoh gitu Ustadz. Tetapi sebelumnya kan Ustadz juga pernah di Masjid Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwa bitokoh itu adalah kartu yang diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dalam hadis itu adalah kepada laki-laki gitu Ustadz. Tetapi dengan materi HSI yang Ana dapatkan itu berarti kita semua mendapatkan bitokoh gitu ya Ustadz ya. Dan Ana menyimpulkan karena kejahilan Ana bahwa ketika orang itu sudah bertauhid sebanyak apapun dosanya, bitokoh itulah yang menyelamatkannya. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan kembali Ustadz, afwan. Dan yang kedua Ustadz, ini masalah tahzir ya Ustadz ya. Ana ada membaca salah satu tulisan dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Ustadz, bahwa kita sebagai penuntut ilmu tidak boleh memaksa orang mengikuti guru yang kita anggap tidak bisa diambil ilmunya. Dan orang yang menganggap guru itu bisa diambil ilmunya pun tidak boleh memaksa kita untuk ikut kajian beliau gitu Ustadz. Dan bahwa orang itu boleh diambil ilmunya atau tidak, kita pun juga harus bertanya kepada guru-guru kita yang lain. Dalam hal ini Ana sudah pernah bertanya kepada guru-guru yang lain dan qadarullah tidak mengenal beliau gitu Ustadz. Demi kehati-hatian Ana tidak mengambil ilmu dari beberapa nama yang mungkin diragukan. Bukan berarti Ana menganggap tidak sunnah ya Ustadz, cuman Ana hanya mengambil yang sudah jelas saja. Dan beberapa asatizah juga menasehati
ambillah dari guru-guru yang sudah jelas sanad keilmuannya, background pendidikannya, dengan siapa beliau berguru. Dan sampai ketika Ana mengajak teman Ana, apakah Ana itu mentahzir Ustadz karena Ana meragukan keilmuan beberapa nama tersebut gitu Ustadz. Padahal tujuan Ana hanya untuk kehati-hatian dalam menuntut ilmu dan dengan siapa kita mengambil ilmu. Mohon nasihat Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang bagus. Yang pertama adalah tentang masalah hadis bitaqah yang kelak akan ditimbang dan akan didatangkan seorang laki-laki yang memiliki dosa yang banyak, kemudian didatangkan sebuah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian ditimbang dan ternyata kartu tersebut lebih berat daripada 99 kitab besar yang isinya adalah dosa dan juga maksiat. Para pemirsa dan peserta yang kami muliakan, semua orang yang beriman dan meninggal di atas keimanan, semua orang yang bertauhid dan dia meninggal di atas tauhid, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maksudnya adalah mengucapkan la ilaha illallah dan dia meninggal di atas la ilaha illallah, meninggal di atas Islam dan tidak keluar dari agama Islam, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik dia adalah orang yang sedikit dosanya maupun orang yang banyak dosanya. Kalau dia meninggal di atas Islam, meninggal di atas ucapan la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah SWT di dalam surga. Apa yang disebutkan dalam hadis bitaqah bukan berarti bahwa setiap orang yang beriman, setiap orang yang bertauhid dan datang kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan membawa tauhid, jangan dipahami kemudian dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Karena disebutkan dalam hadis ditimbang, kemudian ternyata dosanya ini melesat terbang, kemudian berat kartu tersebut. Jangan dipahami kemudian bahwasanya orang tersebut atau orang yang demikian keadaannya datang di hari kiamat dalam keadaan dia bertauhid, dalam keadaan dia memiliki dosa, kemudian dia tidak akan diazab atau dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya, tidak demikian pemahamannya. Hadis ini menunjukkan tentang betapa beratnya tauhid. Ya, betapa beratnya timbangan tauhid yang dimiliki oleh seseorang yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin saja orang yang bertauhid dia diazab di dalam neraka dengan sebab salah satu di antara dosa-dosa yang dilakukan atau lebih, kemudian Allah SWT menghendaki dia untuk diazab, kemudian akhirnya dia pun diazab terlebih dahulu di dalam neraka dan akhirnya nanti dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan oleh Allah SWT di dalam surganya. Ringkasnya, hadis tersebut adalah hadis yang sahih, menunjukkan tentang beratnya timbangan tauhid
Dan bukan berarti kemudian seseorang yang meninggal di atas Islam, di atas tauhid, tidak akan diazab di dalam jahanam. Mungkin saja ya seorang datang di hari kiamat dengan Islamnya, dengan imannya, tapi dia juga melakukan dosa besar, akhirnya Allah SWT menghendaki untuk mengadabnya sementara di neraka, kemudian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, atau pertanyaan yang kedua tentang masalah tahdzir tadi, apa yang disebutkan adalah wallahu alam benar, dan bahwasanya seseorang berhati-hati dalam memilih guru, dan ketika kita bertanya kepada seorang guru tentang seseorang yang kita ingin belajar darinya ilmu agama, maka yang namanya guru berijtihad. Mungkin saja dia tahu siapa orang tersebut, mungkin saja dia tidak tahu. Ketika dia mengabarkan bahwasanya si fulan ini adalah demikian dan demikian, dan beliau mengatakan yang demikian di atas ilmu, mengetahui tentang keadaan orang tersebut, maka ini tentunya menjadi pertimbangan bagi seseorang. Dan apakah kemudian ucapan beliau bisa diterima mentah-mentah? Tentunya perlu ada di sana keterangan, atau perlu di sana tabayun juga, karena mungkin saja ini adalah perkara ijtihadiyah, artinya menilai seseorang itu merupakan perkara ijtihadi. Mungkin seorang ulama dia mengatakan A, sementara ulama yang lain mengatakan B, dan ini banyak kita lihat di dalam buku-buku yang di dalamnya ada biografi, atau buku-buku yang di situ dinukil ucapan-ucapan para ulama tentang fulan dan fulan, apakah dia thiqah atau dia dhaif, dan lain-lain. Terkadang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Ada yang mengatakan ini adalah soduk, ada yang mengatakan ini adalah dhaif, lemah. Maka terkadang dalam masalah yang tadi disebutkan dalam pertanyaan, itu pun terjadi ijtihad, khilaf di antara para ulama kita, sehingga mungkin saja ada seorang ulama yang mengatakan demikian, dan ternyata di sisi yang lain ada ulama ahlu sunnah juga, dan dia mengatakan demikian dan demikian. Maka kalau memang perkaranya adalah ijtihadi, ini adalah khilaf di antara para ulama ahlu sunnah wal jamaah, maka seseorang mengambil pendapat yang lebih kuat dan memberikan toleransi kepada yang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Ya, ini kalau memang perkaranya adalah ijtihad, dan ini banyak dalam masalah tahdzir. Mungkin ada sebagian ulama yang mengatakan demikian, dan ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Terjadi ikhtilaf di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jangan sampai kemudian kita menghukumi, misalnya kita mengambil pendapat ulama yang mentahdzir, ya, kemudian kita menghukumi saudara kita yang mengambil pendapat yang lain bahwasanya dia adalah seorang yang mumayyi', atau orang yang bermudah-mudahan. Sebaliknya, ketika kita menguatkan pendapat ulama yang mengatakan misalnya tidak masalah, atau dia adalah di atas sunnah, ya, kemudian ada di antara saudara kita yang mereka mengambil pendapat yang lain, maka jangan tergesa-gesa kemudian kita mengatakan mereka adalah khawarij atau yang semisalnya. Ini
terkadang perkara adalah ijtihadi. Taib, seandainya kita meninggalkan seseorang yang sudah dikatakan oleh sebagian ulama atau sebagian asatidzah tentang bahwasanya dia tidak pantas sudah ambil ilmunya, kemudian kita mengikuti dan kita sudah tabayyunnya demikian dan melihat buktinya, maka silahkan kita mengamalkan sesuai dengan ilmu yang kita miliki, ya, mengamalkan sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Kemudian kalau memang perkaranya jelas, artinya memang dia adalah orang yang menyimpang, dia punya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dan ini adalah ucapan para masyayikh, ucapan para asatidzah yang mereka berbeda-beda mungkin dari sisi tempat belajar mereka atau tasyaddud dan juga tasahulnya mereka. Meskipun demikian mereka satu bahwa ini adalah orang yang sesat, maka tentunya menjadi pertimbangan yang kuat. Dan kalau memang keadaannya demikian, ya kita ingatkan orang lain, ya kita ingatkan orang lain untuk menjauhi, dan kita ajak mereka untuk berhati-hati dalam mencari ilmu agama ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, mungkin satu lagi. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban pertanyaannya. Baik, ada satu penanya yang dari tadi sudah raise hand Ustadz. Fadol Ukhti Rini Susanti. Baik, jazakallah khair. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum, Ustaz. Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Ustaz, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya membaca di buku Imam At-Tirmizi yang berjudul Nawadir Al-Usul, hadis qudsi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La ajma'u ala abdi khawfaini wa la ajma'u lahu amnaini. Faman khawfani fid dunya ammanatuhu fil akhirah. Wa man ammanani fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Mohon izin koreksi kalau salah, Ustaz. Allah berfirman bahwa aku tidak mengumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman dalam diri seorang hamba. Jika seorang hamba takut kepadaku di dunia, maka akan aku berikan rasa aman padanya di akhirat. Sebaliknya, jika seorang hamba merasa aman dari azabku, maksudnya semena-mena bermaksiat di dunia, maka Allah akan memberinya rasa takut di akhirat. Pertanyaan saya, Ustadz, sebagai seorang Muslim, kita interaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan ada 3 komponen ya, Ustadz, yaitu khauf atau rasa takut, kemudian juga roja atau harapan, dan satu lagi adalah mahabbah atau rasa cinta. Mohon penjelasan dari Ustadz mengenai ketiga hal ini agar berjalan bersama, jadi kita tidak terjerumus ke dalam khawarij atau murjiah dan seterusnya, Ustadz. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan Ustadz mengenai fenomena perpecahan ya di kalangan umat Islam? Terkadang bukan warabbaka fakabbir, bukan nama Allah yang diagungkan, tapi lebih mengedepankan diri sendiri, merasa mungkin ana khairum minkum, aku lebih baik darimu, atau mungkin motivasi hasad, atau mungkin saya tidak tahu walau alam bisawab, sehingga ukhuwahnya tidak dikedepankan, lebih mencari kepada kekurangan. Karena kan pada dasarnya di dunia ini kita semua manusia kecuali Nabi yang maksum, pada hakikatnya adalah pendosa yang menasihati pendosa, Ustaz. Jadi ya, bagaimana pendapat Ustadz mengenai hal ini agar
walaupun memang perpecahan umat adalah salah satu sunatullah ya, sudah salah satu doa Nabi yang tidak dikabulkan Allah, tapi bagaimana kita untuk memperkecil masalah ini. Ahsanallahu ilaikum, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Ketika para ulama menyebutkan bahwa ibadah itu di dalamnya ada 3 komponen. Seorang beribadah kepada Allah pertama karena dia takut terhadap azab Allah. Kemudian yang kedua, dia beribadah kepada Allah karena cinta dia kepada Allah. Dan yang ketiga, dia beribadah kepada Allah karena dia mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang beriman beribadah kepada Allah dengan semuanya itu. Bagaimana bisa demikian? Karena kita mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya kita beribadah karena takut, karena cinta, dan juga karena mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang beribadah karena takut kepada Allah adalah yang tadi disebutkan. Maksudnya Allah SWT tidak akan mengumpulkan 2 rasa takut di dalam diri seorang hamba. Kalau memang dia takut kepada Allah di dunia, maka Allah SWT akan berikan dia keamanan di akhirat. Ini adalah salah satu di antara dalil yang menunjukkan bahwa al-khauf, rasa takut, ini adalah bagian dari atau satu di antara komponen-komponen ibadah. Jadi tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Demikian pula roja ada dalilnya. Mahabbah juga demikian. Kita kumpulkan semuanya, kemudian kita mengambil kesimpulan bahwasanya beribadah kepada Allah dengan semuanya ini. Jangan kita seperti orang Khawarij yang hanya beribadah kepada Allah dengan takut. Jangan kita seperti orang Zindiq yang beribadah kepada Allah hanya dengan mahabbah. Jangan seperti orang Murji'ah yang beribadah kepada Allah hanya dengan roja saja. Kita adalah seorang Sunni beribadah kepada Allah dengan 3 perkara ini. Kemudian yang kedua tentang perpecahan, maka perpecahan sebagaimana tadi disebutkan adalah sebuah sunnatullah, dan Allah SWT mengatakan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, dan Nabi SAW mengatakan fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sudut pandang takdir ini harus kita pakai, bahwasanya termasuk sunnatullah adalah terjadinya perpecahan, ikhtilaf, tafarruq di antara manusia yang sebabnya adalah berbeda-beda. Di antara sebabnya adalah yang pertama, kurangnya ilmu, sehingga menyebabkan perpecahan. Karena kurangnya ilmu, adanya kejahilan, tidak tahu tentang yang hak dari sebuah permasalahan, akhirnya terjadilah perpecahan di antara manusia. Atau yang kedua adalah kurangnya mengamalkan. Mungkin dia adalah seorang yang berilmu, sudah belajar, tapi dia tidak mengamalkan atau kurang mengamalkan apa yang dia pelajari. Mungkin dia lupa, atau mungkin dia tahu dan ingat, akan tapi dia tidak mengamalkan apa yang sudah dia pelajari. Sehingga yang terjadi adalah perpecahan atau saling menzalimi satu dengan yang lain.
Dan yang namanya kebenaran, ya dia tetap sebuah kebenaran. Kekurangan di sini adalah pada orang-orang yang berusaha untuk mengikuti kebenaran tersebut. Dan kita kembali kepada ucapan Nabi SAW, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Kalau kalian melihat perselisihan yang banyak, perpecahan, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, hendaklah kalian gigit sunnahku tersebut dengan gigi geram kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Seorang muslim ketika terjadi perselisihan seperti ini, dia berusaha untuk kembali kepada sunnah dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita diajarkan untuk membaca doa iftitah ketika salat malam. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Wahai Rabb Jibril, Mikail, Israfil yang telah menciptakan langit dan juga bumi, yang mengetahui yang gaib maupun yang kelihatan, Engkaulah yang memberikan, menghukumi di antara hamba-hambamu di dalam apa yang mereka perselisihkan. Ihdini, maka berikanlah petunjuk kepadaku di dalam apa yang mereka berselisih di dalamnya, bi'idhnik, dengan izinmu ya Allah. Meminta kepada Allah SWT petunjuk di dalam perselisihan manusia. Kembali kepada sunnah, kembali kepada agama ini, dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga diberikan petunjuk di dalam apa yang diperselisihkan oleh manusia. Demikian keadaan seseorang sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga apa yang sudah kita simak bersama dan penjelasan dari hadis yang mulia ini, hadis Ibnu Abbas, menjadikan kita bersemangat untuk banyak beramal saleh dan mendapatkan pahala yang besar yang berlipat ganda dari Allah Rabbul Alamin. Dan semoga kita juga termasuk orang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri kita dari seluruh apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khawatir dengan azab Allah Azza wa Jalla yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang melakukan kejelekan. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Dan sampai bertemu kembali insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.